Baik, sebelum saya menyampaikan tanggapan, silakan untuk minum dulu. Kami paham Bapak Ibu sekalian sudah berjalan cukup jauh, datang ke sini panas-panas. Silakan diminum. Ini ada sekedar aqua dari kami mohon maaf. Aqua ini mudah-mudahan bisa menghapus rasa haus dan dahaga bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mengucap syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang baru melandai. Kemudian ada pandemi juga hepatitis akut bagi anak-anak kita yang sudah barang tentu wabah penyakit ini sulit untuk dikendalikan. Untuk itu kami tak bosan-bosan menyampaikan prokes. Pakai masker, cuci tangan, kemudian selebihnya Bapak Ibu saya yakin sudah paham sekali bagaimana menjaga putra-putri Bapak Ibu yang kecil-kecil. Kebetulan saat ini ikut juga, jangan sampai nanti terpapar virus hepatitis akut ya. Hepatitis akut sampai dengan sekarang belum ada obatnya. Sudah 11 orang meninggal dunia di Jakarta. Dari 14 orang yang terjangkit, 11 orang sudah meninggal dunia ya. Nah, kemudian berkaitan dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan Bapak Ibu sekalian datang ke sini, saya Wakapolres Sumeneb mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu sudah datang ke sini mengkritisi kinerja kami, mendorong kami untuk bekerja lebih transparan, lebih profesional, dan sudah barang tentu ini harus kami berikan apresiasi, kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu merupakan bagian dari kami, bukan orang lain, bagian dari kami ya. Tidak ada di antara kita yang bersekat, tidak ada di antara kami yang berusaha untuk menutup-nutupi. Billahi ta'ala kami menyampaikan ini. Berawal dari peristiwa apa yang dialami oleh saudara kami, saudara almarhum Herman. Bahwasanya terhadap perkara ini benar sudah dilakukan pemeriksaan oleh Pitpropam Polda Jatim dan telah menetapkan terduga pelanggar sebanyak 4 orang. Kemudian pada pelaksanaannya kami mengirimkan, saya ulangi, berkas perkara itu dilimpahkan ke Polres Sumeneb. Kemudian sesuai dengan aturan, maka Polres Sumeneb mengajukan saran hukum ke Polda Jatim, dalam ini ke Kapit Binkum. Kemudian dari permohonan saran hukum inilah turun saran hukum yang bunyinya bahwa terhadap terduga pelanggar terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, ketidakprofesionalan. Kemudian yang kedua, selain ketidakprofesionalan, patut diduga yang bersangkutan lalai dan dalam hal penegakan hukum asasi manusia. Seperti itu. Dan selanjutnya kepada mereka sudah otomatis ketika dalam proses pemberkasan pemeriksaan, mereka sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, walaupun belum ada putusan, mereka sudah divonis secara sosial di internal kami ya. Mereka tidak lagi punya kewenangan untuk melakukan kegiatan penyidikan sekecil apapun ya, itu. Kemudian berikutnya, mereka juga menghadapi sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini diatur di dalam Perkap 19 tahun 2012 ya, tentang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia, di mana untuk yang berpangkat bintara yang menyidangkan adalah atasan yang diberikan kewajiban untuk menghukum, dalam hal ini di tingkat Polres. Sedangkan untuk perwira menengah dan PAMA yang diberikan kewenangan oleh undang-undang adalah dari Polda Jatim. Namun demikian, dalam hal ini kami menerima
aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Kami pun terus berkonsultasi. Kemudian kami juga melaksanakan sidang, konsultasi sidang dilaksanakan di Polda Jatim dengan maksud dan tujuan supaya ada pengawasan secara berlapis-lapis. Jadi sama sekali kami tidak ada niat, kami tidak ada maksud untuk sembunyi-sembunyi. Semuanya terbuka, seluruh saksi-saksi juga dihadirkan. Dan di situ muncul fakta-fakta yang juga membuat kami miris. Bahwasanya entah bagaimana pada saat peristiwa itu terjadi, saudara kita, saudara Herman, fakta di lapangan telah melakukan perampasan 1 unit sepeda motor. Kemudian dengan senjata tajam berupa celurit mengejar beberapa orang sehingga menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Di antara terduga pelanggar dengan almarhum sama sekali tidak pernah ada hubungan hukum, tidak pernah saling kenal. Sehingga kami pastikan bahwa perbuatan itu merupakan bagian dari penegakan hukum. Namun sayang, kami juga menyayangkan, kami juga menyesalkan bahwa apa yang mereka lakukan di mata kode etik ada kekurangannya. Sehingga wajib buat kami untuk memutus buat mereka dinyatakan perbuatannya bersalah secara kode etik kepolisian. Dan kepada yang bersangkutan telah diputuskan telah dijatuhi hukuman untuk mutasi wilayah dari Polres Sumeneb. Saya tegaskan sekali lagi, mereka harus menjalani putusan mutasi wilayah dari Polres Sumeneb. Bapak Ibu sekalian, sanksi ini cukup tegas dan kuat. Ini juga berdampak buat keluarganya, buat anak istrinya, buat orang tuanya. Ya, ini peringatan keras, tamparan keras buat kami saat ini yang masih memiliki kewenangan untuk itu. Depan supaya kami lebih hati-hati, supaya lebih profesional. Seperti itu. Kami juga sampai dengan saat ini kami belum bisa memahami bagaimana kondisi saudara kami Herman yang pada saat itu begitu membabi buta. Apakah karena sesuatu hal dan lain hal, walau alam hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi terhadap keempat orang terduga pelanggar atau yang sudah diberikan putusan sebagai pelanggar, sudah dijatuhkan vonis untuk mutasi keluar wilayah dari Sumeneb. Ya, sekali lagi kami tegaskan, mutasi keluar dari wilayah Sumeneb dan tidak lagi menjabat. Ini sanksinya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan pemberitahuan bahwasanya sesuai dengan Perkap 14 tahun 2011 terhadap pemberitahuan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri diberikan kepada pihak korban atau keluarga, sedangkan untuk putusan itu diberikan kepada pihak pelanggar yang nantinya digunakan oleh yang bersangkutan apabila melakukan upaya hukum dan lain sebagainya. Dalam hal ini kami sebagai atasan penyidik menghadapi dua sisi. Satu sisi kami mengakomodir apa yang menjadi maksud Bapak Ibu sekalian. Di sisi yang lain kami juga harus menghadapi apa upaya hukum yang akan dilakukan oleh para pelanggar. Ini harus kami tegakkan. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir. Kami menegakkan hukum kode etik kepolisian ini secara adil dan seadil-adilnya. Sekali lagi kami ulangi, adil dan seadil-adilnya. Putusan ini sudah melalui persidangan yang ketat. Putusan ini juga melalui pertimbangan yang cukup ketat. Ya, persidangan yang ketat yang diawasi berlapis, pertimbangan juga yang cukup ketat. Perlu Bapak Ibu ketahui, anggota-anggota kami yang menjadi pelanggar ini juga manusia. Mereka sudah mengorbankan sampai titik darah penghabisan. Mereka sudah berangkat ke Aceh untuk membela Merah Putih sebanyak 2 kali. Mereka juga punya keluarga. Malunya melebihi dari apa yang kita alami saat ini. Jadi kami pastikan bahwasanya putusan ini adalah putusan yang paling berat buat mereka. Ya, berat buat mereka. Kemudian sekali lagi untuk putusan, silakan nanti keluarga atau kuasanya nanti menyampaikan sebagaimana SP2HP. Di situ ada nomor telepon, silakan menghubungi. Nanti kami akan mempertimbangkan itu. Kami akan diskusikan apakah dengan penyerahan daripada putusan Komisi Kode Etik ini kami melanggar aturan atau tidak. Karena memang semua itu diatur dengan peraturan Kapolri.
Jangan sampai kami sebagai penegak hukum justru akan melanggar hukum. Ini harapan kami, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan ini adalah lahir dan batin. Apa yang